Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memberkati hidup kami setiap hari. Bapa dalam surga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 2. Bunyinya demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan ibadah yang sejati. Tema renungan ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa kita, bangsa Indonesia, dapat dikatakan bangsa yang religius, yang taat terhadap agamanya, juga taat melakukan tata ibadah agamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan ibadah yang sejati. Dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk membandingkan tata ibadah agama yang satu dengan agama yang lain. Tetapi saya mau menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Yang mengatakan, yang mengajak, yang memanggil semua pengikut Yesus untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, persembahan-persembahan seperti yang saya katakan di awal, inilah yang dikatakan Paulus ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengertian oleh banyak orang bahwa ibadah sejati hanya dapat ditemukan di dalam gereja. Bagi orang-orang yang berpendapat bahwa ibadah sejati itu hanya dapat ditemukan di dalam gereja, sangat sulit untuk menerima bahwa ibadah ialah untuk mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa ibadah sejati ialah mempersembahkan tubuh. Jadi ibadah itu bukanlah ritual semata yang kita lakukan di dalam gereja selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, Paulus mengajak, Paulus memanggil orang percaya untuk mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup. Saudaraku, Paulus mengatakan hal ini didasari kemurahan Allah. Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu sangat pantas jika kita sebagai pengikut Yesus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mengapa? Karena setiap orang percaya mengaku bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Karena setiap orang percaya juga mengaku bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 16 ayat 19 dan 1 Korintus 3 ayat 16-17. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika tubuh kita adalah bait Allah, jika tubuh kita adalah bait Roh Kudus, sudah seharusnya hidup setiap orang percaya seperti saudara dan saya harus memperlihatkan kehidupan dari buah-buah roh. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan bahwa buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hal-hal inilah yang harus dilakukan, hal-hal inilah yang harus dilakoni oleh setiap pengikut Tuhan Yesus sepanjang masih hidup di dunia ini. Demikianlah kehidupan orang percaya yang memberi dirinya dipimpin roh Allah. Saudaraku, ada 4 kata dalam bahasa Yunani yang artinya kasih. Pertama, eros. Kasih eros ialah cinta kasih antara pria dan wanita. Filia. Kasih filia adalah kasih seseorang kepada orang yang terdekatnya atau kepada orang yang paling dikasihinya. Storge. Kasih storge adalah cinta kasih seorang bapak kepada anaknya. Terakhir, agape. Kasih agape, cinta kasih tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Kasih agape, cinta kasih yang tidak dapat dibatasi oleh perbedaan apapun bentuknya, bahkan mengasihi musuh sekali. Saudaraku, kasih agape inilah tujuan hidup setiap pengikut Tuhan Yesus. Mau berkorban, mau mengasihi yang menyakiti dirinya seperti musuh. Kasih agape inilah yang dapat kita lihat dalam peristiwa penyaliban Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan ibadah yang sejati. Saudaraku, Paulus katakan ibadah yang sejati, ibadah yang benar dari pengikut Tuhan Yesus ialah mempersembahkan tubuhnya. Saya ulangi, ibadah yang benar, ibadah yang sejati dari setiap pengikut Yesus ialah mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan tubuh kita ini menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, tubuh kita ini tidak lagi menjadi hamba dosa. Ibadah yang sejati atau ibadah yang benar ialah mempersembahkan tubuh berikut semua apa yang dikerjakannya setiap hari adalah pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah yang sejati atau persembahan yang benar adalah kehidupan nyata setiap pengikut Tuhan Yesus. Setiap harinya atau kehidupan nyata setiap hari oleh pengikut Tuhan Yesus, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri, yang antara lain hidup mengasihi, hidup damai,
oleh Roh Allah. Hidup sukacita, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan pengikut Tuhan Yesus adalah buah-buah roh seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Galatia. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang sudah saya katakan di awal, yaitu hidup mengasihi, hidup sukacita, hidup damai sejahtera, hidup dengan penuh kesabaran, hidup kemurahan hati, hidup kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Demikianlah hendaknya hidup setiap pengikut Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menasihati, Paulus mengingatkan semua pengikut Yesus untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hal ini dilakukan atas kemurahan Allah yang telah diterima oleh setiap orang percaya atau pengikut Yesus. Saudaraku, kita semua telah menerima kemurahan Allah di dalam kematiannya, telah menerima kemurahan Allah di dalam kebangkitan Yesus. Roma 6 ayat 5 yang mengatakan kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita yang percaya sama dengan kematiannya dan kebangkitannya, bukanlah berarti kita bebas untuk tidak melakukan Taurat Tuhan. Saya ulangi, jika kita yang percaya sudah sama dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, bukanlah berarti kita bebas untuk tidak melakukan Taurat Tuhan. Seperti Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Satu hal yang dikehendaki Bapa kita yang di sorga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 dan 39. Saudaraku, kedua ayat firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 dan 39 harus nyata. Saya ulangi, kedua ayat firman Tuhan dari Matius 22 ayat 37 dan 39 haruslah menjadi nyata dalam kehidupan setiap pengikut Tuhan Yesus, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut ajakan firman Tuhan ini yang mengajak kita semua untuk bertobat, yang mengajak kita semua untuk berubah dari perilaku lama yang kecenderungannya keinginan daging, yang antara lain percabulan, kecerakahan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraian, dan roh pemecah. Marilah saudara-saudaraku, bersama Tuhan kita meninggalkan bentuk-bentuk keinginan daging. Marilah kita menjauhkan diri kita dari keinginan daging yang sesungguhnya telah mati di kayu salib sewaktu Yesus Kristus disalibkan. Dan itulah sebabnya bahwa tubuh kita ini tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi tubuh kita ini menjadi
persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.